96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat mengikuti. Haleluya, Shalom, selamat malam sahabat RPK FM dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berjumpa kembali dalam acara Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan. Ya, kita ada di minggu terakhir di bulan Januari 2026. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru meskipun sudah lewat beberapa hari. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun saudara berada, selamat tahun baru. Biarlah di tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib yang jauh lebih banyak, lebih hebat, lebih luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun akan ada banyak tantangan yang kita hadapi di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Karena kita menyembah Yesus Kristus Tuhan, Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu yang ingin berinteraksi dengan kami, atau ingin memberikan kesaksian, Bapak Ibu bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0815 1800 444. Saya ulangi kembali, mari kita yang mau berinteraksi bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0815 1800 444. Mari Bapak Ibu kita ikuti acara ini mulai dari awal sampai selesainya dan dengan fokus supaya kita tidak kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita semua. Ketika kita dengar firman, mari kita dengar firman dengan sungguh-sungguh. Ketika saya berkata mari kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tidak terganggu dengan kondisi sekeliling kita. Kita menghormati Tuhan melalui acara Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama sebelum kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami boleh memasuki tahun yang baru di 2026. Banyaklah yang Tuhan telah perbuat di tahun yang lalu. Kami percaya sebagaimana Tuhan menolong kami di tahun lalu, Tuhan akan menolong kami sepanjang tahun ini. Di bulan pertama ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan untuk sepanjang tahun ini, kami ingin memuji, menyembah Tuhan dan berfokus untuk mendengarkan firman-Mu.
acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah sekarang sorga mengambil alih seluruhnya, mulai dari awal sampai selesainya. Sucikan, kuduskan, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran kasih kuasa mujizat berkat-berkat-Mu, bahkan menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi jawaban untuk setiap kebutuhan para pendengar pemirsa RPK FM dimanapun mereka berada. Biarlah hadirat Tuhan bekerja, kuasa Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, bahkan menyelamatkan jiwa kami, memulihkan rumah tangga kami, keuangan kami. Hadirat Tuhan yang berkuasa, kerajaan sorga itu sekarang bekerjalah, mulai dari awal sampai selesai acara kuasa firman dan hadirat Tuhan malam hari ini. Bahkan mereka yang menonton lewat YouTube atau media apapun juga, bukan hanya malam ini tapi di selanjutnya, kuasa Tuhan yang sama akan menjamah hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang mengganggu pelayanan malam hari ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Marilah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, oh Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, bersyukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Haleluya. Satu pujian yang indah ya. Jiwaku merindukanmu. Tema khotbah saya malam hari ini adalah ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa Tuhan dalam ucapan syukur. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu di rumah bisa membukanya, mari buka bersama dengan saya.
Di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 31. Ayat 19 saya mulai. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Tuan-tuan perempuan ini maksudnya jadi di ayat sebelumnya itu adalah ada seorang dukun ya, perempuan yang ibaratnya dipakai oleh pembesar-pembesar penguasa di tempat di mana Paulus dan Silas memberitakan firman ya. Jadi ketika Paulus itu menengking roh jahat dari si dukun ini, lalu mereka ditangkap ya. Ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya, yakni membawa Paulus dan Silas menghadap pembesar-pembesar kota, yakni yang orang-orang penting di kota, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka dan mendera mereka. Artinya menyiksa mereka ya. Setelah mereka berkali-kali didera atau disiksa, mereka yakni Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku, dari kisah ini kita belajar ya, bagaimana Paulus dan Silas masuk ke penjara bukan oleh kejahatan mereka, tetapi karena mereka memberitakan Injil Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, mengusir roh jahat, tapi ada resiko yang mereka alami, ada kejadian yang gak enak yang mereka alami, yaitu mereka harus masuk penjara. Tetapi ajaibnya Tuhan, ketika Paulus dan Silas di ayat 25 berkata, mereka bukan hanya berdoa menyanyikan pujian sampai orang lain mendengarkan mereka, disitulah kuasa Tuhan turun, membebaskan mereka dari belenggu mereka. Haleluya. Bukan hanya Paulus dan Silas mengalami mujizat, dilepaskan dari penjara, tapi ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh kejadian mujizat, perkara ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup Paulus dan Silas. Bapak, Ibu, Saudaraku, khususnya kita yang ada di Jabodetabek ya, beberapa bulan ini penuh dengan hujan, bahkan banjir ya, menyulitkan keadaan kita semua. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun mau beraktivitas sulit ketika datang hujan deras, banjir dan sebagainya. Ya, siapapun kita pasti mengalami tantangan yang tidak kita inginkan seperti Paulus dan Silas ya. Mereka tidak menginginkan di penjara, tidak ada seorang pun ingin di penjara, tapi mereka harus mengalami itu. Tapi mari kita belajar dari apa yang Paulus dan Silas lakukan sehingga mereka memperoleh kuasa Tuhan yang ajaib menolong hidup mereka. Kita akan belajar malam hari ini ya,
Kita juga bersyukur, saya bersyukur secara pribadi saudaraku, bagaimana 2 hari yang lalu terus hujan menimpa Jabodetabek, tetapi hari ini tidak ada hujan, sehingga tidak ada gangguan sedikit pun juga untuk acara kuasa firman dan hadirat Tuhan bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika semua keadaan enak, mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi kalau keadaan tidak enak, di luar kontrol kita, di luar harapan kita, apakah kita mampu tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya Bapak Ibu. Jadi, kita sudah belajar dari kisah Paulus dan Silas tadi. Kuasa Tuhan ada di dalam pujian, penyembahan, dalam ucapan syukur. Lalu pertanyaannya buat kita, mengapa sih kita itu sulit mengucap syukur Bapak Ibu? Ya, mengapa kita sulit mengucap syukur? Jadi, ada beberapa poin penting. Mengapa orang itu sulit mengucap syukur ya? Poin penting yang pertama, orang itu lupakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu Bapak Ibu, tidak ada mungkin ada anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengalami mujizat. Nggak mungkin saudaraku. Entah mujizat kesembuhan, mujizat dalam bidang keuangan, dalam bidang pemulihan rumah tangga, dalam bidang apapun juga. Saya tidak pernah menjumpai ada seorang yang sudah bertobat, menyerahkan hidupnya, percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah Tuhan tolong hidupnya. Saya tidak pernah menjumpai itu. Tetapi mengapa masih banyak orang Kristen yang sulit mengucap syukur? Poin penting yang pertama, mereka lupakan pertolongan Tuhan. Kalau kita mengingat dalam Alkitab, ketika bangsa Israel sudah Tuhan lepaskan dari Mesir, perbudakan Mesir 40 tahun. Dan bagaimana Tuhan membelah Laut Merah itu terbelah 2. Bukan hanya mereka bisa berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tapi bahkan Tuhan menghabisi seluruh Firaun, satu bangsa Firaun. Mulai dari rajanya sampai kepada seluruhnya mati semua. Melalui peristiwa Laut Merah terbelah 2 itu. Tetapi kita tahu bagaimana ketika bangsa Israel ketika ada di padang gurun, mereka bukannya mengucap syukur, tapi mereka selalu bersungut-sungut. Sehingga Alkitab dengan jelas berkata bahwa mereka banyak yang mati akibat bersungut-sungut. Ketika mereka ibaratnya bosan dengan mana, mereka pengen daging. Tapi bukannya mereka mengucap syukur dulu. Tuhan terima kasih buat mananya, aku minta daging dong, aku bosan dengan mana. Tapi Alkitab berkata mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka selalu berkata, ini Tuhan punya maksud jahat nih, pengen bunuh kita semua di padang gurun. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Tuhan ingin membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi memang mental mereka harus dibina dulu di padang gurun. Supaya kita berkata, jangan sampai mereka berkata, oleh perbuatan mereka, mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir 40 tahun. Tapi di tengah situasi yang gak enak pun, mereka lupakan pertolongan Tuhan. Bukankah sesuatu itu yang ajaib, saudaraku? Laut Merah begitu panjangnya, begitu dalamnya Tuhan membelahnya. Bahkan Tuhan menyertai mereka sehingga ada tiang awan, tiang api di padang gurun. Sehingga mereka tidak kepanasan, tidak kedinginan waktu malam, tidak kepanasan waktu siang hari. Tapi mereka lupakan pertolongan Tuhan. Sehingga yang muncul ketika masalah datang, sungut-sungut. Bukannya mengucap syukur. Sehingga mereka hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, generasi pertama yang keluar dari dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Semuanya mati di padang gurun. Karena mereka bersungut-sungut.
tidak mengucap syukur? Mengapa orang sulit mengucap syukur? Mereka lupakan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, ingatlah bagaimana Tuhan telah menolong saudara di tahun sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Sehingga ketika tantangan itu datang, sesuatu yang gak enak datang, saudara ingat, Tuhan telah menolongku, maka Tuhan akan menolong aku selama-lamanya. Karena Dia Immanuel, Dia selalu menyertai hidup kita. Itu alasan pertama mengapa orang sulit mengucap syukur. Yang pertama, mereka lupakan pertolongan Tuhan. Poin penting yang kedua, mengapa orang sulit mengucap syukur? Karena karena kita seringkali tidak menyadari bahwa masih ada orang yang lebih sulit dari hidup kita. Saudara yang tinggal di rumah kontrakan sempit, saudara bersungut-sungut kepada Tuhan. Sadarkah saudara bahwa masih banyak orang yang tidur di emperan toko? Saudara yang sakit, saudara bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan saudara menyalahkan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa masih banyak orang di ICU yang tidak sadarkan diri, yang mereka harus dibantu dengan alat oksigen, bahkan untuk bergerak saja, untuk sadar membuka mata saja, tidak bisa. Masihkah saudara bersungut-sungut kepada Tuhan? Bahkan seringkali saya sudah khotbahkan, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk. Kitalah penyebab akibat sesuatu yang gak enak. Kita tidak menjaga kesehatan, akibatnya kita sakit dan sebagainya dan sebagainya. Kita lari ke dukun, ke orang pintar. Lalu kita mengalami masalah demi masalah. Karena fungsi iblis, tujuan iblis hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Ketika dia memberikan berkat itu hanya sementara. Tapi ada harga yang harus saudara bayar, ada penderitaan yang harus saudara pikul. Akibat saudara datang ke dukun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaan yang kita alami saat ini, ingatlah, bersyukurlah dengan keadaan kita. Setiap kali kita bangun pagi, ingatlah akan dua hal saudaraku. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, ketika kita hidup, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menerima mujizat. Ingatlah itu saudaraku, seberapa besar pergumulan hidup saudara, selalu masih ada orang yang lebih sulit dari hidup saudara. Saudara mungkin berkata, aduh Pak Pendeta tidak pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya saudaraku, dan saya sudah pernah menyaksikannya. Bukan hanya masalah sakit penyakit, masalah keuangan apapun itu juga. Tuhan menolong hidup saya. Kalau Tuhan bisa menolong hidup saya dan hidup banyak orang, Tuhan sanggup. Termasuk Tuhan yang telah melakukan perbuatan yang ajaib melalui hidup Paulus dan Silas. Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Jadi mari mulai hari ini, mulai malam ini dan seterusnya. Alkitab berkata, keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Ya, kita tahu secara geopolitik pun ke depan kita akan menghadapi peperangan. Sudah Alkitab katakan, kelaparan, perang, dan gempa bumi akan ada sebagai permulaan penderitaan menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Itu pasti akan kita alami, seluruh dunia akan alami. Tetapi mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingatlah akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, ingatlah selalu bahwa masih ada orang yang lebih sulit dari hidup kita saat ini. Ya, itu dua alasan mengapa kita sulit mengucap syukur ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Poin penting yang pertama,
Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Kita buka sama-sama di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab dengan jelas berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi poin penting yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena itu adalah kehendak atau perintah Tuhan buat kita semua. Mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan gak enak pun, mari kita belajar mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudaraku, setiap kali Tuhan berfirman, berkata-kata, memberi perintah, maka pasti ada perbuatan Tuhan yang ajaib menyertainya. Ketika kita tahu kisah ketika Petrus yang ingin berjalan di atas air, Tuhan Yesus berkata, Petrus, ayo jalan di atas air. Ketika Petrus jalan, dia patuh kepada perintah Tuhan tersebut, maka mujizat Tuhan terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air, meskipun Alkitab berkata tiba-tiba dia bimbang, dia ketakutan, karena dia merasa ada tiupan angin, lalu dia tenggelam kembali, dan Tuhan menolong dia, mengangkat dia. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta, mari jalanlah, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam itu. Ketika 10 orang kusta itu taat kepada perintah Tuhan, artinya patuh kepada kehendak Tuhan, maka mujizat Tuhan bekerja. Jadi, setiap kali kita patuh kepada kehendak Tuhan, kepada perintah Tuhan, percayalah ada upah, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ketika orang lumpuh itu patuh kepada perkataan Tuhan, maka orang lumpuh itu disembuhkan seketika itu juga. Jadi ketika kita patuh kepada perintah dan kehendak Tuhan, bahwa kita harus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, percayalah ada upah, ada berkat, ada mujizat Tuhan akan kita alami, sekalipun keadaan kita gak enak, dan kita belajar mengucap syukur. Kita akan break sejenak. Ya, melalui tanda RPK FM kita lanjutkan. Mari kita berdoa, siapkan hatimu untuk terima mujizat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
96.3 RPK FM. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Haleluya, kembali dalam acara Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan. Tadi yang menyambung dari break ya. Jadi saya akan bagikan alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama adalah karena itu adalah kehendak atau perintah Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena hidup kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, ya. Saya sudah katakan di awal tadi ya. Kenapa sih orang sulit mengucap syukur? Karena kita sering lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita secara ajaib, kita pernah mengalami mujizat di masa lalu. Lalu ketika masalah datang, kita lupa bahwa Tuhan telah menolong kita. Firman Tuhan berkata di Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ketika masalah datang dalam hidup kita, perkatakan firman ini, Tuhan yang telah menolong aku di masa lampau, Tuhan akan menolong aku hari ini, dan sampai selama-lamanya. Percayalah, ada kuasa Tuhan akan turun ya. Karena tadi di poin pertama saya sudah katakan, dan semua orang di Alkitab, mereka yang mengalami mujizat Tuhan, ketika mereka patuh untuk mengucap syukur, maka mereka terima upah mereka terima berkat mereka terima mujizat yang mereka butuhkan. Ya, poin penting yang kedua, alasan mengapa kita harus mengucap syukur, karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan kita nih, kalau kita tanpa, ibaratnya kalaupun kita merasa pertolongan Tuhan tidak seperti orang lain, saudaraku, ingatlah kalau bukan karena kedatangan Tuhan Yesus, Bapa mengambil rupa seorang manusia, kita ini semuanya tanpa terkecuali pasti kita masuk ke neraka, binasa, tersiksa kita di neraka. Tapi kita mengucap syukur, Bapa mengambil rupa seorang manusia, mati di atas kayu salib, naik ke sorga, bangkit naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Haleluya, itu suatu perkara yang ajaib. Tidak ada mujizat terbesar selain daripada keselamatan jiwa kita. Kita ditolong Tuhan. Sakit sembuh, ekonomi morat-marit, banyak utang, Tuhan berikan kelegaan, bebas hutang, diberkati melimpah-limpah. Itu semua akan kita tinggalkan. Rumah tangga dipulihkan, itu semua akan kita tinggalkan. Tapi mujizat, anugerah, berkat terbesar itu adalah keselamatan jiwa kita. Bagaimana mungkin kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Kita sudah diselamatkan. Nama kita sudah tercatat di sorga. Itulah alasan terbesar kita harus mengucap syukur, karena nama kita tercatat di dalam kerajaan sorga. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Karena kita semua telah berdosa dan kita layak masuk ke neraka. Tapi karena Bapa begitu mengasihi kita, mengambil rupa seorang manusia, mati di atas kayu salib oleh pengorbanannya, sehingga dosa kita dihapuskan. Dan kita yang percaya pada Yesus Kristus, kita memperoleh jaminan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Jadi marilah ingat kebaikan Tuhan. Dan saya sungguh percaya, kita yang sudah menerima Yesus, kita pasti sudah pernah ditolong Tuhan. Ya, percayalah. Jadi alasan kedua mengapa kita harus mengucap syukur, karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur, karena Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4 berkata,
bahwa Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan hadir. Di dalam Alkitab, ketika Yesus Kristus hadir dan orang-orang yang membutuhkan mujizat itu percaya dan menghormati Dia, Alkitab selalu katakan mujizat terjadi seketika itu juga. Tapi ketika banyak orang tidak menghormati Tuhan, ya, mujizat tidak terjadi. Seperti kisah Yesus ditolak di Nazaret. Di Nazaret orang berkata, saya kenal kok itu, dia anak tukang kayu. Alkitab dengan jelas berkata, tidak banyak mujizat terjadi di kota Nazaret, di kota di mana Yesus dibesarkan, ya. Jadi mengapa alasan ketiga mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan? Yakni yang ketiga, karena Tuhan hadir dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tadi kita belajar dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Saya bacakan kembali. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi kita yang selama ini mungkin hanya berdoa, mari kita dalam doa kita belajar mengucap syukur, kita belajar menyembah Tuhan. Bapak Ibu, acara kuasa firman dan hadirat Tuhan saya sudah pernah saksikan. Ini adalah pengalaman pribadi hidup saya, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya secara instan ketika saya menyembah Tuhan seorang diri di kamar, ketika saya sulit bergerak, ketika saya sudah, itu yang pertama, akibat memar di pinggang saya, dan Tuhan menyembuhkan secara instan. Bukan hanya rasa sakitnya hilang, tapi sumber sakitnya sudah lama saya alami hilang seketika itu juga. Yang kedua, ketika COVID, dan ketika saya sudah menyerah dan saya belajar mengucap syukur, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Jadi dan begitu banyak orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan melalui ucapan syukur, melalui penyembahan, dan itu sudah disaksikan oleh beberapa video sebelumnya. Saudara bisa nonton di YouTube, ya. Begitu banyak kesaksian mujizat. Ada yang tercatat ataupun tidak tercatat. Tetapi kalau Paulus dan Silas, kita belajar, mereka bukan berdoa saja, tapi mereka menyembah Tuhan, menyanyikan puji-pujian, bukan hanya satu lagu, tetapi lebih dari satu lagu. Dan Alkitab dengan jelas berkata, orang lain mendengarkan mereka. Artinya ada suara yang keluar. Jadi kita menyembah Tuhan, mari kita bersuara, bukan dalam hati. Alkitab dengan jelas berkata, sampai orang-orang lain mendengarkan mereka. Bapak mungkin saya bisa dalam hati, Tuhan tahu kok isi hati saya. Saudara mau patuh kepada firman Tuhan atau tidak? Alkitab ketika Bartimeus yang buta itu disembuhkan Tuhan Yesus, dia tidak berdoa dalam hati. Tidak pernah ada orang terima mujizat di Alkitab. Alkitab selalu dalam hati. Tidak, mereka berseru memanggil nama Yesus. Jadi ketika kita akan menyembah Tuhan malam hari ini, mari bersuara, sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena alasan ketiga, Dia Tuhan hadir, bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan, di atas ucapan syukur kita. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau bersungut-sungut atau saudara mau belajar mengucap syukur. Alkitab dengan jelas, saya sudah katakan alasan pertama, mengapa kita harus mengucap syukur. Karena itu adalah kehendak dan perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, memberikan perintah dan kita mematuhinya, percayalah ada upah. Ada berkat mujizat akan kita alami. Sekalipun gak enak, ya. Ketika saya sakit, banyak orang sakit terima mujizat. Mereka belajar menyembah Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena hidup kita
sudah pernah ditolong Tuhan. Bahkan jiwa kita yang seharusnya binasa di neraka, kita terima keselamatan dalam kerajaan sorga. Alasan terakhir, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena Tuhan hadir dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika Yesus Kristus Tuhan kita, banyak orang yang mengikuti kelaparan. Hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Alkitab dengan jelas berkata, sebelum Yesus berdoa, dia mengucap syukur, mengangkat kedua tangannya ke atas. Ada kuasa di dalam ucapan syukur, saudara. Mari kita sudah dengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan sebentar kita akan berdoa buat segala kebutuhan hidup saudara. Mari kita di dalam kita, ketika lagu ini dinyanyikan, mari kita angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan hadir, bertahta, dan mujizat Tuhan akan bekerja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Sekarang kami tiba saatnya ingin menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib yang telah menolong Paulus dan Silas dan hamba-Mu dan beberapa pendengar RPK FM, turunlah pada setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan ketika lagu pujian dinaikkan. Kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan membebaskan, kuasa Tuhan memulihkan, bahkan kuasa Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang akan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Dan kuasa Tuhan akan menuntun hamba-Mu untuk mendoakan mereka satu persatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau hamba-Mu untuk doakan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. bersyukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya katakan dengan kuat keluar dari hati.
Kita akan berdoa. Kita tolong lagu Haleluya. Bapak Ibu, dimanapun kau berada, engkau yang sakit, taruhlah tangan kiri saudara di tempat tubuh yang sakit, tangan kanan saudara angkatlah ke atas. Mintalah Tuhan menjamah menyembuhkan saudara dengan sempurna malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik malam ini maupun yang menonton YouTube di kemudian hari, kami minta belas kasihan Tuhan turun. Kami minta kemurahan Tuhan turun. Biarlah malam ini menjadi kairos waktu Tuhan yang sempurna untuk menyembuhkan setiap kami yang sakit malam hari ini ya Bapa. Lihatlah setiap tetesan air mata Tuhan. Mereka yang bergumul bertahun-tahun dengan sakit penyakit mereka, curahkan belas kasihan-Mu. Tuhan menghargai setiap iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun segala sakit penyakit di tubuh Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan sekarang mengalir, bekerja, mulai dari ujung rambut sampai telapak kakimu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sulit berjalan seperti Pak Yos, kuasa Tuhan menyembuhkannya malam hari ini secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia bisa berjalan dengan normal tanpa bantuan tongkat atau apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas hidup Pak Yos. Dalam nama Tuhan Yesus, dia bisa berjalan kembali dengan normal tanpa bantuan alat bantu apapun juga di kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa buat Ibu Elfrida Syanipar Tuhan, organ-organ tubuhnya yang rusak Tuhan, mujizat Tuhan sekarang bekerja, memulihkan, menggantikan dengan organ tubuh yang baru. Ginjal yang rusak Tuhan gantikan malam hari ini dengan ginjal yang baru yang berfungsi dengan sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, segala rasa sakit, segala sumber penyakit apapun juga dari setiap anak-anak-Mu yang percaya menghormati Tuhan saat ini juga, kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Mereka yang sakit kepala Tuhan juga sembuhkan. Mereka yang sakit di telinga mereka, di tenggorokan dan kerongkongan mereka, kuasa Tuhan sekarang menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka migran Tuhan sembuhkan secara tuntas malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit di pinggang mereka, sakit di liver mereka, mujizat Tuhan bekerja menyembuhkan. Setiap organ tubuh yang rusak dipulihkan Tuhan. Ada kuasa penciptaan, ada kuasa mujizat kesembuhan. Sekarang ada kuasa pemulihan Tuhan bekerja sekarang atas setiap organ tubuh yang rusak, atas setiap sakit penyakit. Disembuhkan oleh kuasa darah Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus bekerja malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat Pak Ruli Tuhan, bahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menjual aset mereka ya Bapa, properti apapun itu juga Tuhan berkatilah. Tolong ya Tuhan, buka setiap pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka. Kirimkan pembeli-pembeli yang terbaik Tuhan, membeli dengan harga yang wajar dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan bekerjalah atas setiap anak-anak-Mu yang menjual aset, baik rumah, properti apapun itu juga. Tuhan, mujizat Tuhan bekerja dalam hidup mereka sekarang ini juga, malam ini juga, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, engkau yang terikat oleh pinjol, mari bertobat ya. Mari hidup, belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan, buat Pak Erwin juga Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Bapak buka tingkap-tingkap langit, buka pintu-pintu yang tertutup
menjadi terbuka malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pekerjaan yang terbaik yang bisa membawa dia semakin dekat dengan Tuhan, belajar mengenal kebenaran firman-Mu. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, bahkan apa yang dia butuhkan buat masa depannya. Beri pekerjaan yang terbaik dalam hidupnya yang tidak membawa dia hidupnya jauh dari Tuhan, dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan ekonominya dari pekerjaan baru yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki anak-anak yang saat ini sedang sakit. Tuhan menyembuhkan semua anak-anak mereka yang masih bayi yang sakit Tuhan di bawah 5 tahun yang terbaring saat ini dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit demam apapun itu juga dalam nama Tuhan Yesus secara sempurna. Malam ini kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, stagnasi dalam pekerjaan bisnis, terobosan berkat terjadi dalam hidup mereka ketika mereka belajar mengucap syukur, mematuhi firman yang kami dengar malam ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang sedang dalam masalah rumah tangga Tuhan, suami istri yang sedang bertengkar Tuhan, pulihkan rumah tangga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bila suami dan istri mampu menurunkan ego mereka masing-masing sehingga rumah tangga mereka dipulihkan, sehingga hidup mereka penuh dengan keharmonisan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap janda-janda Tuhan berkati yang sekarang ini mencukupi anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap usaha mereka, janda-janda Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa menyekolahkan anak mereka sampai tuntas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan tercurahlah bagi setiap anak-anak-Mu yang mematuhi firman-Mu malam hari ini dan seterusnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan kembali berterima kasih buat kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan. Bulan depan kita akan berjumpa kembali di Jumat minggu terakhir ya, Jumat minggu terakhir dalam acara Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, acara ini sudah selesai. Biarlah Roh Kudus bekerja, menyembuhkan, mengadakan mujizat, memberkati hidup mereka, membuat terobosan jawaban doa di saat mereka memuji Tuhan, berdoa malam ini di kamar tidur pribadi mereka masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku khususnya yang membutuhkan mujizat, mari sebelum Bapak Ibu tidur, mari kita belajar seperti Paulus dan Silas, bukan hanya berdoa tapi menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Percayalah mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sampai berjumpa kembali bulan depan di Jumat minggu terakhir dalam acara Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menolong, memberkati, mengangkat hidupmu dari lembah kelam menuju puncak bukit kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus.